Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang IoT atau arsitektur Internet of Things. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Tina dari NIM 25091387015. Saya akan lebih fokus menjelaskan tentang perbandingan antara model 3 layer dan model 7 layer. Pembahasan ini akan mencangkup pengertian IoT, fungsi, serta perbedaan utama antara kedua arsitektur tersebut. Nah, yang pertama adalah pengertian. Pengertian IoT adalah konsep di mana perangkat fisik seperti sensor, aktuator, mesin, dan perangkat elektronik lainnya yang terhubung ke internet dan dapat mengumpulkan, mengirim, serta bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Nah, agar sistem IoT dapat berjalan dengan baik, diperlukan arsitektur yang mengatur alur data dan fungsi setiap komponen. Inilah yang melahirkan model arsitektur IoT seperti model 3 layer dan 7 layer. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah arsitektur IoT model 3 layer. Model 3 layer merupakan arsitektur IoT paling sederhana dan paling umum digunakan untuk pengenalan konsep IoT. Model ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Perception layer, 2. Network, ketiga application. Nah, yang pertama dulu, perception layer itu adalah lapisan paling bawah dalam arsitektur IoT. Lapisan ini berfungsi sebagai penghubung antara dunia fisik dan sistem digital. Tugas utama perception layer adalah untuk mendeteksi kondisi lingkungan, mengumpulkan data fisik, dan mengubah data fisik menjadi data digital. Dan perangkat yang sering bekerja pada lapisan ini adalah yang pertama adalah sensor suhu, kedua kelembapan, ketiga sensor cahaya, keempat gerak, dan lain-lain. Sebagai contoh, pada sistem smart agriculture, sensor kelembapan tanah akan mengukur kadar air di tanah. Data tersebut kemudian dikirim ke lapisan berikutnya. Tanpa perception layer, sistem IoT tidak akan memiliki data nyata dari lingkungan fisik. Nah, yang kedua adalah network layer atau lapisan jaringan. Network layer ini berfungsi untuk mengirimkan data yang diperoleh dari perception layer ke lapisan aplikasi. Lapisan ini bertanggung jawab atas yang pertama transmisi data, yang kedua adalah konektivitas antar perangkat, yang ketiga adalah pengolahan jaringan komunikasi. Teknologi ini sering digunakan pada network layer pada Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, dan LoRa. Satu lagi adalah jaringan seluler seperti 3G, 4G, dan 5G. Selain mengirim data, network layer juga dapat menerima perintah balik atau feedback dari application layer untuk diteruskan ke perangkat fisik. Nah, yang ketiga adalah application layer atau lapisan aplikasi. Nah, application layer adalah lapisan paling atas dalam model 3 layer. Lapisan ini berinteraksi langsung dengan pengguna akhir. Fungsi utama application layer adalah yang pertama, menyajikan data dalam bentuk informasi. Yang kedua, menampilkan dashboard untuk antarmuka pengguna. Yang ketiga, mengambil keputusan berbasis data. Yang keempat, mengontrol perangkat IoT. Nah, contohnya apa aja sih? Contoh aplikasi pada layer ini antara lain yang pertama aplikasi monitoring suhu, yang kedua sistem smart home, yang ketiga aplikasi kesehatan berbasis IoT. Nah,
Pada model 3 layer, seluruh proses analisis data keamanan dan manajemen sistem digabungkan dalam application layer ini, sehingga strukturnya sederhana namun kurang detail. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan model 3 layer ini adalah, yang pertama adalah kelebihan dulu, strukturnya lebih sederhana, kedua mudah dipahami, dan ketiga cocok untuk pembelajaran dasar sistem kecil. Nah, untuk kekurangannya, ia kurang fleksibel untuk sistem yang kompleks. Yang kedua adalah keamanan dan manajemennya data yang tidak terpisah. Yang ketiga, sulit dikembangkan untuk skala besar. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu arsitektur IoT model 7 layer. Untuk mengatasi keterbatasan model 3 layer ini, dikembangkannya lah arsitektur IoT 7 layer yang lebih detail, modular, dan kompleks. Model ini cocok untuk sistem IoT berskala besar dan industri. Arsitektur 7 layer ini terdiri dari 7 komponen, yaitu 1. Device layer, kedua gateway layer, ketiga data management layer, keempat application, kelima business, 6 security, dan 7 management layer. Nah, yang pertama adalah device layer. Device layer merupakan versi lebih spesifik dari perception layer. Lapisan ini berisi seperti sensor, aktuator, dan perangkat fisik IoT. Fungsinya adalah mengumpulkan data mentah dan menjalankan perintah fisik, misal membuka katup air. Nah, langsung lanjut. Yang kedua adalah gateway layer. Ini berfungsi sebagai perantara antara device dan sistem jaringan. Tugasnya adalah mengagresikan data dari banyak perangkat. Kedua, konversi protokol komunikasi. Dan yang ketiga, penyaringan data awal. Gateway ini membantu mengurangi beban jaringan dan meningkatkan efisiensi sistem. Nah, yang selanjutnya adalah ketiga, data manajemen layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengelolaan data. Fungsi utamanya untuk menyimpan data, pemrosesan data awal, dan analisis data, dan integrasi data database dan cloud. Pada lapisan ini, data mentah diubah menjadi data yang siap digunakan oleh aplikasi. Dan yang keempat, application layer. Application layer pada model 7 layer berfokus pada yang pertama penyajian data ke pengguna, yang kedua antar muka pengguna, layanan aplikasi. Nah, yang application layer ini berbeda dengan model 3 layer. Lapisan ini tidak dibebani proses manajemen dan keamanan. Nah, selanjutnya adalah business layer. Business layer ini bertugas mengelola logika bisnis dan pengambilan keputusan. Fungsinya meliputi yang pertama adalah analisis, kedua aturan bisnis, ketiga otomatisasi keputusan, dan yang terakhir adalah integrasi dengan sistem perusahaan. Lapisan ini sangat penting dalam lingkungan industri dan bisnis. Yang keenam adalah security layer. Security layer menangani seluruh aspek keamanan sistem IoT. Jadi ini sangat penting ya. Dan fungsinya adalah pastinya perlindungan dari serangan cyber, pengendalian akses, enkripsi data, dan autentikasi penggunaan dan perangkat. Keberadaan security layer ini sangatlah penting karena sistem IoT rentan terhadap ancaman keamanan. Dan yang terakhir adalah manajemen layer. Manajemen layer ini bertugas mengelola keseluruhan sistem IoT. Fungsinya meliputi monitoring perangkat, update firmware,
dan ketiga manajemen jaringan dan pengaturan konfigurasi sistem. Lapisan ini memastikan sistem IoT tetap berjalan secara optimal. Nah, yang terakhir adalah kita akan memperbandingkan model 3 layer dan 7 layer agar lebih spesifik. Nah, yang pertama adalah jumlah lapisan. Pada model 3 layer itu lebih sederhana karena hanya 3 lapisan. Nah, untuk yang model 7 layer itu lebih kompleks tapi lebih detail. Nah, untuk kompleksitasnya 3 layer cocok untuk sistem yang lebih kecil, dan untuk yang 7 layer lebih cocok untuk sistem besar dan industri. Nah, untuk yang keamanan, sistem keamanannya 3 layer keamanan digabung di application layer, sedangkan yang 7 layer memiliki security layer khusus. Nah, yang keempat adalah skalabilitasnya. 3 layer sangat terbatas skalabilitasnya. Yang 7 layer sangat scalable. Selanjutnya adalah kita akan membahas manajemen sistem. Nah, untuk manajemen sistemnya 3 layer itu tidak terpisah, sedangkan yang 7 layer memiliki manajemen layer khusus. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan terhadap 3 layer dan 7 layer ini adalah model 3 layer cocok untuk pembelajaran dasar dan sistem sederhana, sedangkan model 7 layer cocok untuk sistem IoT yang lebih kompleks, industri, dan skala besar. Pemilihan arsitektur IoT harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem, skala, dan tingkat keamanan yang kita inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang arsitektur IoT model 3 layer dan 7 layer ini yang telah saya sampaikan bisa lebih bermanfaat dan membantu pemahaman Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.